pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menganalisis video yang ditayangkan dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Yang kedua, setelah diskusi, kita akan menganalisis, kalian mampu menganalisis jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat dengan bekerja sama. Yang ketiga, kalian setelah melakukan diskusi kelompok tadi, kalian harus mampu menyajikan informasi, menyampaikan lagi informasi penting tentang jaring-jaring kubus dan balok. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu juga membuat jaring-jaring kubus dan balok. Setelah tujuan pembelajaran tadi, biar tambah semangat, kita ice breaking sama-sama. Ayo berdiri sayang. Iya, arah zam-zam. Boleh lihat ya. Semangat. Pelajaran hari ini. Ibu ada lagi nih video tentang jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Boleh perhatikan ya. Halo Pipo. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi ngambil dulu buat beli susu biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk kita mulai belajarnya. Ayo Pipo, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya Pipo? Iya Lula, bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya Pipo, dalam bangun ruang ada istilah sisi, rusuk, dan titik sudut loh. Benar Lula, coba kita lihat Rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Kalau Rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi, dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang
persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh iya Lula, kamu tahu nggak? Kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus? Apa itu, Tipo? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Tipo? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, Tipo? Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar Lula, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya Lula. Iya, Pipo. Sekarang kita minum susu dulu yuk sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dari video yang ada di depan itu menjelaskan tentang balok, kubus, serta jaring-jaring balok dan kubusnya. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi tentang balok, kubus, jaring-jaring balok, dan jaring-jaring kubus, Ibu ada pertanyaan. Dari video yang sudah kalian tonton bersama tadi, informasi apa yang kalian dapat? Ya, silakan Kak Bibi. Iya, video yang kalian tonton tadi tentang jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Nah, siapa yang bisa membedakan jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus? Ayo, siapa? Iya, silakan Aruka. Jaring-jaring kubus semuanya berbentuk persegi, tapi kalau jaring-jaring balok berbentuk persegi dan persegi panjang. Iya, kalau balok itu semuanya persegi. Kalau kubus, kalau balok itu ada yang persegi dan ada yang persegi panjang. Nah, dari video tadi kalian sudah paham kan, Nak? Apa masih ada yang harus dibahas lagi? Apa masih ada yang belum dipahami? Boleh, kalau mau tanya boleh, Nak? Saya Bu, Ya, silakan Fatir. apa saja bentuk bangun ruang? Nah, bentuk bangun ruang itu ada banyak. Nah, hari ini kita hanya membahas balok dan kubus. Tapi sebenarnya ada banyak. Ada apa aja, Bu? Ada prisma. Prisma pun ada banyak. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, ada banyak. Nanti kita membahas lebih lanjut. Tapi untuk saat ini kita membahas dua saja, tentang balok dan kubus. Duduknya sudah berkelompok. Nah, setiap kelompok itu ada 6 orang, ya Nak ya. Nah, di sini Ibu mau membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik karena kalian berkelompok, jadi dikerjakan secara berkelompok. Semuanya ikut menjawab, bukan hanya satu orang saja. Paham? Silakan dibagikan, Nak. Berkelompok satu dong. Satu kelompok satu saja. Jadi kelompok Aldo satu, kelompok Habibi satu. Nah, di sana coba lihat tuh. Ada tentang membahas apa itu? Perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini. Nah, coba lihat gambar A itu gambar apa, Nak? Kubus. Jadi boleh dijawab 1A kubus. Kalau B gambarnya gambar apa? Balok. Iya, pinter. Gambarnya gambar balok. Nah, silakan dikerjakan.
kubus, dan balok. Temukan nama bangun ruang tersebut. 1A kubus, kubus dan balok. Temukan jumlah sisi dan titik sudut kedua. Nah, nomor 1, temukan nama bangun ruang. Kelompok 1 jawab 1A-nya kubus. Benar nggak, Nak? Benar. Nomor 2 dia jawab balok. Benar nggak? Benar. Lanjut. Temukan jumlah sisi dan rusuk dan titik sudut kedua bangun tersebut. Jawaban A kubus 6 sisi 12 sudut dan 8 titik sudut. B balok mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, kelompok 1 jawab untuk 1B yang bagian A-nya itu kalau balok punya 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Benar nggak? Benar. Yang B-nya sama. Balok itu juga punya 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Benar nggak? Benar. Lanjut, Nak. 2B sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuk yang kemudian direbahkan akan terbentuk suatu jaring-jaring. Nah, jadi sebuah bangun ruang itu kalau dibentangkan, direbahkan itu akan membentuk sebuah jaring-jaring. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya benar semua. Sekarang kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sudah benar semua. Jadi yang video itu kalian sudah paham semua. Oke, selanjutnya pertemuan hari Sabtu nanti kita akan membuat jaring-jaring balok dan kubus. Nah, dari membuat jaring-jaring kubus itu kita buat kesepakatan dulu nih. Kesepakatannya kira-kira kalian bisa buat jaring-jaring balok dan kubus itu berapa menit? 10 menit. Apa berapa menit? Cukup 10 menit? 15 menit. 30 menit. Berapa lagi? Ayo. Ada 10, ada 15, ada 30, ada 20 menit. Ayo kita buat kesepakatan. 50 menit. Wow, 50 menit. Sampai pulang kalau 50 menitnya. 60. Aduh. Jadi kita cuma buat jaring-jaring aja 60 menit itu. Iya. Masa nanti nggak belajar yang lain? Oke, dari 10
jaring-jaring, balok dan kubus. Jaring-jaring, balok dan kubus itu punya 6 sisi, 12 rusuk, sama 8 titik sudut. Nah, sekarang sudah menyimpulkan pembelajaran. Besok hari Sabtu nanti jangan lupa disiapkan bahan-bahan untuk membuat jaring-jaring, bangun, ruang, balok dan kubus. Apa aja nak? Karton. Siapin karton, dicatat. Biar gak lupa disiapin di rumah bahan-bahannya apa aja. Bahan untuk bikin. Ya, bahannya karton. Sudah karton, gunting, bawa gunting, lem kertas ya, penggaris, pensil, jangan lupa. Kalau membuat sesuatu gambar pakai pensil, nggak boleh pakai pena. Oke?